Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang tetap waspada di dalam kenyamanan. Saudara, dalam berhadapan dengan banyak orang, saya banyak melihat bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur oleh karena penderitaan, oleh karena kesusahan, oleh karena kekurangan, kesulitan, masalah dan sebagainya. Tetapi di sisi lain tidak sedikit juga orang yang hidupnya hancur-hancuran disebabkan oleh karena dia masuk ke dalam zona nyaman. Allah memberkati dia, Allah melimpahkan berkat-berkat atas kehidupannya, dan akhirnya berkat-berkat itu yang menghancurkan kehidupannya karena dia salah menyikapi berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi dia. Salah satu contoh misalnya saudara, satu kali ada seorang jemaat yang datang kepada saya. Dia berkata, "Pak Pendeta, apa yang harus kulakukan? Bisnis apa kira-kira yang kukerjakan?" Pada waktu itu saudara, keluarganya sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Mereka memiliki banyak hutang. Keluarga itu begitu kesulitan oleh karena situasi ekonomi. Lalu kemudian satu kali saya memberi nasihat untuk dia melakukan satu bisnis. Dan ternyata bisnis yang saya anjurkan dia lakukan tadi akhirnya dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Tuhan memberkati mereka begitu berlimpah-limpah. Bukan saja mereka bisa melunasi semua hutang-hutangnya dari bisnis itu, bahkan mereka bisa membangun rumahnya. Mereka juga bisa membeli pertapakan yang lain untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa akhirnya orang tua dari anak muda yang tadi datang kepada saya meminta nasihat untuk buka bisnis, akhirnya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan berlimpah, akhirnya dia hidup dalam perzinahan. Dan kemudian saudara, hidupnya hancur, keluarga itu hancur sehancur-hancurnya. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata kenyamanan juga sangat berbahaya jika kita salah menjalani, salah bersikap di tengah-tengah kenyamanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini, adakah saudara sedang ada di dalam zona nyaman, di dalam kehidupan saudara?
Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita ketika kita berada di zona nyaman? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, Allah menempatkan saudara di zona nyaman, tetapi di dalam zona nyaman pun saudara tetap bersikap benar, sehingga anugerah perlindungan penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk bagi lambungmu dan duri bagi matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi.
Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah sekian lama dalam kepemimpinan Yosua, orang Israel mengalami ketenangan, orang Israel mengalami kedamaian, ketentraman setelah mereka merebut tanah Kanaan. Ada waktu yang begitu lama selama Yosua memimpin mereka, mereka semua menikmati kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Lalu kemudian setelah Yosua sangat lanjut usianya, dia kemudian memanggil tua-tua Israel, para kepala-kepalanya dan para hakimnya, dan memberi nasihat kepada mereka atas situasi kenyamanan, ketenangan, ketentraman yang mereka alami dalam hidup mereka, supaya mereka jangan salah bertindak, jangan salah bersikap, karena ada akibat yang sangat buruk yang akan terjadi jika mereka salah bertindak dan salah bersikap atas semua berkat perlindungan, penyertaan, keamanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini mari kita merenung bersama tentang kehidupan kita. Adakah saat ini saudara dianugerahi berkat oleh Tuhan, dianugerahi ketenangan, ketentraman, kedamaian oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan atau bisnis saudara? Adakah kenyamanan itu sedang saudara rasakan Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara? Mungkin untuk mengukurnya saudara bisa bayangkan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu bandingkan sekarang. Adakah sekarang jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu? Kalau saudara melihat satu situasi, satu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan yang saudara alami di masa lalu, itu artinya Tuhan melimpahkan, menganugerahkan berkat-berkatnya, anugerahnya, kedamaiannya, ketentramannya dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apa sikap saudara atas berkat anugerah, kelimpahan, kedamaian, ketentraman yang saudara alami? Adakah saudara sedang bersikap benar di hadapan Tuhan atas semuanya itu hari ini? Atau jangan-jangan saudara sedang melakukan tindakan yang salah, saudara sedang bersikap salah di hadapan Tuhan atas semua kebaikannya yang telah saudara alami? Yang menjadi pertanyaannya mungkin adalah, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita tunjukkan jika Tuhan memberkati kita, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya, kedamaian dan ketentramannya bagi kita? Kita akan lihat bersama apa yang dinasihatkan Yosua kepada orang Israel atas berkat anugerah, ketentraman, kedamaian yang mereka alami setelah mereka merebut tanah Kanaan. Maka ayat 11, ada 3 nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel. Yang pertama itu ada di ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi saudara, yang pertama yang sangat ditekankan oleh Yosua adalah supaya mereka bertekun mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka telah mengalami kenyamanan, dan sekalipun nantinya, karena ini peristiwanya Yosua sudah sangat tua dan sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan meninggal, dan dia nasihati umat-umat Israel bahwa sekalipun nanti tidak ada pemimpin mereka seperti dia,
Mereka harus tetap takut Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengalami kenyamanan, ketenangan sekian waktu lamanya. Jadi mereka diperintahkan, yang harus mereka lakukan adalah tetap hidup mengasihi Tuhan. Tuhan melimpahkan kedamaian, Tuhan limpahkan ketentraman, Tuhan limpahkan berkat-berkat. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yosua memerintahkan mereka untuk mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan tidak bergaul dengan bangsa Kanaan, dengan tidak mengkawin-mengawin dengan mereka. Karena itulah perintah Tuhan yang harus mereka taati. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa jika mereka berbalik, bergaul dengan bangsa itu, kawin mengawin dengan bangsa itu, artinya melanggar firman Tuhan, dan mereka tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Saudara, dalam kenyamanan mereka, Yosua mengingatkan supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Karena jika tidak, jika mereka melanggar firman Tuhan dan mulai bergaul dengan orang Kanaan, mulai kawin mengawinkan dengan orang Kanaan, maka pada akhirnya orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Dan ternyata terbukti saudara, orang Israel kemudian akhirnya melanggar firman Tuhan. Dan sampai detik ini saudara, apa yang terjadi di Timur Tengah sana adalah bagian dari pelanggaran, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Firman Allah menegaskan di sini bahwa jika mereka melanggar firman Tuhan, tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, tapi bergaul dan kawin mengawin dengan orang Kanaan, maka orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Apa artinya perangkap, saudara? Saudara mungkin saudara pernah punya pengalaman, sama seperti saya juga punya pengalaman. Di rumah saya dulunya pernah begitu banyak tikus, segala sesuatu digigiti. Dan kemudian saya beli perangkap. Dan di dalam perangkap itu saya kasih makanan yang sangat diingini oleh tikus. Makanan yang harum bagi tikus, makanan yang enak yang selama ini hampir tiap malam dia curi dari tempat makanan itu disembunyikan. Akhirnya saya taruh di perangkap itu. Dan tahu saja saudara bahwa akhirnya ketika dia ambil dan mau memakan makanan yang ada di perangkap itu, akhirnya dia terjerat dan mati di sana. Artinya apa saudara? Jika dikatakan jerat, maka itu berarti bahwa itu sesuatu yang indah dilihat, itu yang sesuatu yang enak dipandang, tetapi pada akhirnya itu menyakitkan, itu mematikan. Itu yang Yosua ingatkan kepada orang Israel, supaya mereka jangan tercemar. Sekalipun mungkin mereka lihat orang-orang Kanaan itu, perempuan-perempuannya cantik-cantik dan sebagainya, Yosua mengingatkan supaya mereka jangan bergaul dengan orang Kanaan, karena jika mereka bergaul dengan orang Kanaan, mereka melanggar perintah Tuhan, dan akibatnya itu akan menjadi jerat bagi mereka. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita jalani hidup mengasihi Tuhan dalam segala kenyamanan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Jangan langgar firman Tuhan. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan, supaya jangan sampai itu menjadi perangkap bagi kita. Jangan lebih mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya melebihi daripada Tuhan, karena itu akan menjadi perangkap bagi kita. Dan akibatnya firman Allah juga menegaskan di ayat 13 bagian terakhir, saudara. Cambuk pada lambungmu dan duri pada matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Akibatnya ketika orang Kanaan itu menjadi jerat bagi mereka, maka mereka akan binasa di tanah yang baik. Ketika kita dikaruniai kenyamanan oleh Tuhan, dan kemudian kita terjerat di sana, lebih mengasihi berkat-berkat, lebih mengasihi dunia, dan melanggar firman Tuhan, maka pada akhirnya kita akan binasa di tanah yang baik. Mereka sudah dikaruniai tanah Kanaan, tetapi di tanah Kanaan mereka mengalami kebinasaan oleh karena mereka melanggar firman Tuhan. Saudara, saya sering menyaksikan ini. Satu kali ada seorang anak Tuhan, dia pelayan. Lalu kemudian dia mulai satu usaha. Dan usaha itu begitu maju sampai omsetnya miliaran, saudara. Tapi kemudian satu kali, karena sibuknya mereka berbisnis, akhirnya dari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Hari Minggu mereka ke gereja, Senin sampai Sabtu begitu sibuk, Senin mereka ke gereja dan melayani, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali mereka berdiskusi dan mereka berkata, kita tidak punya waktu rekreasi. Lalu kemudian mereka sama-sama bilang, di mana kita berekreasi? Kalau dari Senin sampai Sabtu kita begitu sibuk, sedangkan hari Minggu kita ke gereja, kita bahkan melayani, terlibat pelayanan di gereja. Tapi akhirnya mereka mengambil satu keputusan, saudara, bahwa nggak apa-apalah satu kali jalan-jalan di hari Minggu. Dan singkat cerita, akhirnya mereka gunakan hari Minggu untuk rekreasi bersama keluarga. Sekali. Lalu kemudian tidak lama lagi terjadi yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Dan akhirnya hari Minggu itu menjadi waktu yang sangat tepat untuk mereka rekreasi. Bayangkan, saudara, mereka diberkati Tuhan dengan usaha yang sungguh luar biasa sampai miliaran-miliaran. Tapi akhirnya waktu bersama Tuhan pun mereka hilangkan demi mencari kenyamanan dunia. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan kenyamanan, ketentraman yang begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Dan singkat cerita, benar apa kata firman Tuhan, bahwa itu akan menjadi perangkap bagimu. Akhirnya, saudara, dia ketipu dalam usaha dan bisnisnya. Bukan hanya semua aset hancur, bukan hanya semua aset hilang, tetapi hutang pun di bank miliaran akhirnya. Kok bisa terjadi? Ya, karena sudah dicatat dalam firman Tuhan bahwa kalau kamu main-main dengan berkat, dengan anugerah, dengan ketentraman yang diberikan Tuhan bagimu, maka itu akan menjadi perangkap bagimu. Apakah Tuhan membinasakan dia? Tidak, dia sendiri yang membinasakan dirinya dengan masuk kepada perangkap. Dengar, saudara, hari ini biarlah ini menjadi perenungan, ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita atas semua kenyamanan, berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Jangan sampai kita lebih mendahulukan dunia daripada Tuhan. Dalam semua berkat ketentraman yang Dia anugerahkan, tetap hidup mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang Yosua peringatkan bagi mereka atas kenyamanan yang sedang mereka alami. Ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikian juga Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik,
sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, hal kedua yang diperingati oleh Yosua kepada mereka dalam kenyamanan yang mereka sedang nikmati adalah supaya mereka ingat. Yosua berkata, insaflah dengan segenap hati bahwa segala yang dijanjikannya telah digenapi. Jadi Yosua mau mereka mengingat bahwa janji-janji Tuhan itu telah digenapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan, karena janji-janji Tuhan telah digenapi seluruhnya. Tidak ada yang tidak digenapi. Dan kemudian Yosua mengingatkan, tetapi jika mereka tidak mengasihi Tuhan dan berbalik daripada Tuhan, maka seperti janjinya digenapi dalam hidup mereka, demikian jugalah akan datang atas mereka kebinasaan. Mereka dimusnahkan di tanah yang baik. Jadi kalau mereka bersikap salah, mereka akhirnya berpaling dari Tuhan dalam kenyamanan yang mereka miliki, bukan janjinya lagi yang akan digenapi, tetapi seperti mereka mengalami janji-janji Tuhan, demikian mereka juga akan mengalami kebinasaan jika mereka berbalik daripada Tuhan. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan, karena jika tidak, kebinasaan yang mereka alami. Tapi jika mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, maka janjinya yang akan terus digenapi dan terus digenapi di dalam hidup mereka. Yang kedua, kenapa kita harus hidup mengasihi Tuhan dalam kenyamanan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara? Karena dengan kita tetap hidup mengasihi Tuhan, kita akan terus mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Adakah hari ini saudara mengalami janji Tuhan? Adakah sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam diri saudara bahwa itu adalah penggenapan janji Tuhan? Saudara, di dalam diri saya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia genapi di dalam hidupku. Ada begitu banyak janji-janjinya yang aku nikmati hari ini. Dan hari ini firman-Nya berkata bahwa seperti janji-janji itu digenapi dalam hidupku, sebaliknya yang akan terjadi jika aku tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, jika aku berpaling dari Tuhan, maka kebinasaan, kemusnahan yang aku alami. Itu sebabnya dalam kenyamanan ini, saya dan saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh terjerat kepada dunia, karena jika itu terjadi, janji-janjinya tidak akan lagi digenapi, malah kemusnahan dan kebinasaan yang akan kita alami. Ingat segala janji Tuhan yang telah digenapi dalam hidup saudara. Insaflah akan hal itu, bahwa itu semua anugerah Tuhan, dan melalui itu seharusnya kita semakin dan semakin dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Tetap hidup mengasihi Tuhan dalam zona nyaman, supaya janjinya digenapi, bukan kebinasaan yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-16, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan yang bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Lebih jauh lagi Yosua memperingati orang Israel supaya jangan sampai mereka menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan mereka adalah para penyembah berhala. Mereka memiliki berhala-berhala sesembahan mereka, dan mereka ada tinggal di tengah-tengah orang Israel. Itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada orang Israel, jangan sampai mereka menyembah berhala orang Kanaan, karena Tuhanlah yang telah berbelas kasihan, Tuhanlah yang telah melakukan mujizat, Tuhanlah yang telah menuntun mereka, dan Tuhanlah yang memberikan kenyamanan seperti yang mereka alami pada waktu itu. Jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan dan akhirnya menyembah berhala orang Kanaan. Itu peringatan keras dari Yosua kepada mereka, karena kalau itu terjadi, maka firman Allah menegaskan, kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya
kepadamu. Murka Tuhan akan datang jika mereka menduakan Tuhan, jika mereka menyembah berhala. Murka Tuhanlah yang akan datang atas mereka, bukan lagi belas kasihan, pengenapan janji dan sebagainya, tetapi murka Tuhan yang akan turun atas mereka sehingga mereka binasa di negeri yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Saya tidak tahu di lingkungan saudara atau bahkan kehidupan saudara, apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Apakah saudara masih ada keterlibatan dengan penyembahan berhala? Dulu saya ingat saudara, ketika pertama saya merintis, saya masuki rumah-rumah dan saya melihat hampir di setiap rumah ada bambu, dan di dalam bambu itu ada kain putih dan itu ditaruh di atas pintu. Dan pada waktu itu bagi saya itu asing, karena di daerah tempat kelahiran saya tidak ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika saya bertanya apa itu, mereka berkata itu tangkal. Artinya itu penjaga rumah mereka, itu penjaga mereka. Saudara, dari situ saya mengambil komitmen di hati saya bahwa satu saat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang datang beribadah ke gereja yang saya gembalakan, saya akan membuat program pelepasan terhadap berhala-berhala. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saya sering kali membakar jimat-jimat ketika ada orang yang datang kepada Tuhan beribadah. Akhirnya saya tantang mereka melepaskan jika mereka masih terikat kepada berhala-berhala. Itu masih begitu banyak terjadi di zaman modern ini, saudara. Hari ini apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Dengar saudara, itu mendatangkan murka Tuhan. Kalau hari ini saudara ada oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan saudara, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah terlibat kepada berhala. Salah satu yang seringkali membuat orang terlibat kepada berhala adalah ketika mereka sakit dan akhirnya mereka berobat ke dukun. Itu adalah contoh penyembahan berhala atau menduakan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi penyakit saudara, jangan pernah terlibat dengan okultisme. Karena sekali lagi, itu menduakan Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Firman Allah mengingatkan bahwa demi nyawamu, atas kenyamanan yang engkau alami, maka bertekunlah mengasihi Tuhan. Karena firman Allah menegaskan jika mereka berbalik dan menyembah berhala, bergaul dengan orang Kanaan, maka itu akan jadi perangkap bagi mereka. Jika mereka bahkan ikut-ikutan menyembah berhala mereka, maka itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa segala yang mereka alami itu adalah karena penggenapan janji Tuhan. Dan kemudian mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dengan tetap beribadah kepada Dia. Karena jika mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala orang Kanaan, maka murka Tuhan yang akan terjadi. Hari ini saudara, segala yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Kenyamanan yang kita alami hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan atas semuanya itu, di zona nyaman yang sedang kita nikmati hari ini, sikap, tindakan, respon yang benar adalah tetap bertekun hidup mengasihi Tuhan. Karena jika kita lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kita. Jika kita lebih mengasihi dunia, maka janji-janji Tuhan tidak akan digenapi lagi bagi kita, malah murka kebinasaan yang akan kita alami. Bahkan jika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan atau berhala, murka Tuhan yang akan terjadi. Jadi saudara, atas segala kenyamanan yang saudara alami dalam hidup saudara, maka tindakan sikap yang harus saudara ambil adalah tetap hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hayat saudara. Senyaman apapun saudara, tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan tergoda dengan kenyamanan dunia, tapi tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita
Terapkan firman Tuhan, alami, nikmati kenyamanan, berkat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Dan atas semuanya itu, tetaplah hidup mengasihi Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan tetap lakukan dalam hidup kita. Raih janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, bahwa atas segala kenyamanan yang Engkau anugerahkan bagi kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap hidup mengasihi Engkau. Karena jika kami lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kami. Jika kami lebih mengasihi dunia, maka janji-janji-Mu tidak akan digenapi, malah kebinasaan yang akan kami alami. Jika kami lebih mengasihi dunia, bahkan terlibat dalam penyembahan berhala, seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, ketika mereka ditinggalkan oleh Yosua, maka akhirnya murka Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang terjadi pada akhirnya bagi mereka Tuhan. Dan itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Dalam segala kenyamanan yang Kau limpahkan bagi kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Kami tetap hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini, sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman.
angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini.
Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar.
Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur
Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.